Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Dan kali ini Ibu akan membahas mengenai sifat spring. Dan ini merupakan lanjutan dari materi minggu yang lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai spring. Kemudian minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi spring, kemudian contoh spring, dan kali ini kita akan membahas tentang sifat spring. Dan Ibu akan overview mengenai materi yang sebelumnya mengenai spring test, di mana kita untuk menunjukkan suatu himpunan bagian merupakan spring dengan menggunakan syarat perlu dan syarat cukup seperti ini. Jadi kita hanya tinggal menunjukkan menggunakan teorema, di mana isinya di sini ya. Misalkan R adalah suatu ring dan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Kemudian himpunan S merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap S1, S2 elemen S berlaku sifat yang pertama, dia hasil pengurangannya S1 dikurangi S2 elemen dari S, kemudian hasil perkaliannya juga elemen dari S. Jadi pada subring test ini yang perlu kita tunjukkan ada 4 hal. Yang pertama, dia merupakan himpunan bagian, kemudian dia merupakan himpunan tak kosong. Nah, dan selanjutnya dibuktikan sifat kedua sifat ini. Nah, pembahasan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, dan kali ini bukan lanjutkan mengenai sifat dari springnya. Nah, di sini sifat yang pertama jika dipunyai dua spring dari R. Jadi di sini kita ada dua spring. Katakanlah H dan K merupakan spring dari ring R. Jadi R-nya ini adalah ring ya. Maka dapat dibentuk spring baru dengan mengiriskan kedua spring tersebut. Jadi hasil irisannya H irisan K juga merupakan spring. Dan ini dipertegas oleh teorema 2, di mana yang berbunyi, jika H dan K masing-masing adalah spring dari R, maka irisan dari H dan K, jadi H irisan K, juga merupakan spring dari R. Jadi akan terbentuk spring baru, yaitu spring H irisan K. Nah, teorema ini harus dibuktikan. Nah, kita bisa membuktikan teorema ini dengan menggunakan syarat perlu dan syarat cukup yang barusan Ibu jelaskan. Jadi, yang perlu kita tunjukkan di sini, yang pertama dia harus ditunjukkan bahwa yang akan dibuktikan kan H irisan K merupakan spring dari R. Jadi dia harus ditunjukkan bahwa irisannya, yaitu H irisan K, merupakan himpunan bagian dari R. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa H irisan K itu bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian kita harus menunjukkan juga jika diambil sebarang elemen, katakanlah dia X dan Y, yang merupakan elemen dari H irisan K, maka kita harus menunjukkan bahwa hasil pengurangan elemen tersebut, yaitu X dikurangi Y, juga merupakan elemen dari H irisan K. Selain itu, kita juga perlu menunjukkan bahwa hasil perkalian, yaitu X kali Y, jadi ini XY itu diartikan X kali Y ya, untuk menghemat Ibu tidak tuliskan notasi perkaliannya. Jadi XY itu juga elemen dari H irisan K. Baiklah, kita mulai dari menunjukkan step by step ya, masing-masing. Berarti ada 4 yang perlu kita tunjukkan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4.
Nah, yang pertama, di sini tadi diketahui bahwa H dan K itu kan adalah masing-masing subring dari R. Artinya kalau H subring dari R berarti H adalah subset atau himpunan bagian dari R. Nah, kalau karena ini K juga subring dari R, maka K juga merupakan himpunan bagian dari R. Sehingga jelas bahwa untuk irisannya pun juga merupakan himpunan bagian dari R. Sudah jelas karena H himpunan bagian dari R, K himpunan bagian dari R, maka irisannya pun juga himpunan bagian dari R. Sudah terbukti yang pertama. Kemudian selanjutnya kita tunjukkan bahwa H irisan K bukan himpunan kosong. Nah, dari mana kita mengambilnya? Ya, ambil satu elemen yang merupakan elemen dari H irisan K, maka jika kita bisa menunjukkan itu, tentu saja dia bukan himpunan kosong karena ada elemennya. Mengapa muncul seperti ini? Ya, karena kembali lagi H adalah subring dari R. Karena H subring dari R, maka dia mempunyai elemen identitas. Elemen identitasnya misalkan saja adalah E. K demikian juga karena dia merupakan subring dari R, maka K juga mempunyai elemen identitas yaitu E. Nah, sehingga karena E elemen dari H dan E elemen dari K, maka E elemen dari H irisan K. Karena H irisan K ada elemennya, maka H irisan K bukan himpunan kosong. Sudah terbukti nih. Dan kita lanjutkan ke pembuktian yang berikutnya. Kita ambil sebarang dua elemen, misalkan X dan Y, dia merupakan elemen dari H irisan K. Yang akan kita tunjukkan tadi yaitu bahwa kalau X dikurangi Y elemen dari K dan X dikali Y elemen dari H irisan K. Ya, yang tadi itu X dikurangi Y elemen H irisan K, X kali Y elemen H irisan K. Nah, dimulai dari yang diketahui ini, ya, kita kan tadi sudah ambil sebarang X dan Y-nya elemen dari H irisan K. Berarti kan X itu kan elemen H irisan K. Dari sini, karena X elemen dari H irisan K, maka X elemen dari H dan X elemen dari K. Ini ya. Kemudian, dari sini tadi Y-nya kan elemen dari H irisan K. Kita ambil Y elemen dari H irisan K, maka Y-nya elemen dari H dan Y-nya elemen dari K. Seperti ini ya. Nah, jadi kita sekarang mempunyai 4 yang diketahui ini. Jadi dari ini kita ketahui bahwa X-nya elemen H, X-nya juga elemen K, Y elemen H, dan Y juga elemen K. Sehingga tadi kita ambil, tadi kan diketahui di depan bahwa X-nya elemen H dan Y-nya elemen H. Nah, kemudian diketahui kan bahwa H adalah subring dari R, karena dia H adalah subring dari R, otomatis dia berlaku sifat ini kan, yaitu hasil pengurangannya, yaitu X dikurangi Y-nya adalah elemen dari H. Dan juga karena H adalah subring dari R, maka hasil perkaliannya juga elemen dari H. XY elemen dari H. Ini kan sifat ini ya. Sifat dari subring. Kemudian, tadi di depan juga diketahui bahwa X elemen K dan Y elemen K. Nah, karena K juga subring dari R, maka juga berlaku sifat subring. Di mana sifatnya adalah X dikurangi Y adalah elemen K dan XY-nya juga elemen K. Ini sifat subring. Dengan menggunakan teorema SPC yang di depan tadi ya. Nah, sekarang kita dapatkan dari sini X min Y elemen H. Dari sini
X min Y elemen K. Nah, karena X min Y elemen H dan dia X min Y juga elemen K, maka X min Y elemen H irisan K. Sudah terbukti belum yang ini? Sudah. Yang ini sudah terbukti. Nah, yang berikutnya dari ini. X, Y elemen dari H. Kita ambil. Kemudian yang ini X, Y elemen dari K. Nah, karena X, Y elemen H dan X, Y juga elemen K, maka X, Y elemen H irisan K. Dan ini juga terbukti. Sehingga dari semuanya, di pembuktian awal tadi terbukti bahwa H irisan K itu merupakan subring dari R dengan menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup tadi. Oke. Dan untuk contohnya di sini, contohnya telah diketahui untuk contoh yang pertemuan yang lalu ya, telah diketahui bahwa 2Z himpunan kelipatan 2 atau bilangan genap ya, dan 3Z ini yang kelipatan 3, kita sudah ketahui bahwa ini merupakan subring dari Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian irisan dari 2Z dan 3Z yaitu, jadi 2Z kelipatan 2, irisannya dengan kelipatan 3 itu akan menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya adalah 0, plus minus 6, plus minus 2, dan seterusnya. Dan ini merupakan kelipatan 6. Yaitu dinotasikan dengan 6Z. Dan 6Z ini merupakan subring dari Z. Mengapa? Ya karena memenuhi sifat dari yang disebutkan pada teorema SPC. Yang pertama, 6Z dia merupakan himpunan bagian dari Z tentu saja ya. Jadi setiap elemen di 6Z merupakan elemen dari Z. Kemudian 6Z bukan merupakan himpunan kosong. Ya tentu saja karena di sini kan ada anggotanya. Kemudian hasil pengurangannya. Apakah semua elemen di 6Z kalau dikurangkan, apakah hasilnya juga sama-sama elemen 6Z? Tentu saja ya. Coba kita ambil 0 dengan 6. 0 dikurangi 6, min 6. Ada. 6 dikurangi 12, min 6. Ada. Dan seterusnya pasti ada. Kemudian sifat yang berikutnya perkaliannya. Apakah semua elemen kalau elemen dari 6Z jika dikalikan hasil perkaliannya juga elemen 6Z? Coba saja kalian kalikan. Anggap saja 6 dikali 12, 72. Ya, elemen 6Z ya, dan seterusnya. Karena memenuhi semua sifat tadi, maka dia merupakan subring dari Z. Jadi, hasil irisan dari 2Z dan 3Z, yaitu 6Z, ini juga merupakan subring dari Z. Nah, jadi ini contoh dari teorema yang tadi ya. Nah, secara umum berlaku teorema berikut. Nah, dapat dibuktikan, jadi teorema ini nanti dapat kalian buktikan dengan menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup. Jadi, isi teoremanya adalah, misalkan R adalah ring dan A adalah suatu himpunan indeks. Jadi, suatu himpunan indeks ya, indeksnya ya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian S merupakan himpunan yang anggotanya adalah H alfa, di mana alfanya adalah elemen dari A. Ya bisa saja H1, H2, H3, H4. Dan ini merupakan koleksi tak kosong subring dari R. Artinya misalkan di sini ada H1 ya. H1, H2, H3, H4, dan seterusnya itu merupakan subring dari R. Nah, maka irisan dari semua subring dari R juga merupakan subring dari R.
Nah, contohnya tadi kan kalau kita tadi H dan K itu kan dua elemen, dua himpunan ya. Jadi H dengan K adalah subring dari ring R. Maka H irisan K adalah subring dari R. Nah, kalau yang ini lebih dari dua. Jadi misalkan H1, H2, H3 adalah subring dari R. Maka irisan dari H1, irisan H2, irisan H3 juga merupakan subring dari R. Misalkan kalau alfanya sampai 5 ya berarti H1, H2, H3, H4, H5 adalah supring di R. Maka irisannya yaitu H1, irisan H2, irisan H3, irisan H4, irisan H5 juga supring dari R. Nah, maksud dari notasi itu seperti itu. Dan ini bisa kalian buktikan ya dengan menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup. Kalau tadi kita berbicara mengenai irisan dari supring-supring, bagaimana dengan gabungannya? Apakah gabungan dari dua supring juga merupakan supring? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan untuk menjawab itu, kita bisa menggunakan petunjuk. Coba cek gabungan dari kedua supring 2Z dan 3Z di dalam ring Z tadi, yang contoh tadi. Kalau tadi irisan dari 2Z dan 3Z itu juga merupakan supring. Dan apakah gabungannya juga merupakan supring supring dari ring Z? Ya, kalian cek ya. Tadi ini kelipatan 2, ini kelipatan 3. Misalkan kita ambil 2 dan 3. Nah, dicek nanti apakah dia gabungannya semuanya itu juga merupakan eh, supring dari Z dengan menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai sifat-sifat dari supring. Untuk penjelasan berikutnya nanti kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Dan intinya di sini sifat-sifat supring itu tetap menggunakan sifat pada teorema syarat perlu dan syarat cukup dari ring. Nah, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan tadi silakan kalian lanjutkan, dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.